Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih dan Solihah, apa kabarnya? Semoga Solih dan Solihah beserta ayah dan bunda di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ibu Bunga dalam video pembelajaran. Solih Solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Hands on pray and bend my hands. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Solih Solihah yang sudah ikut berdoa bersama Ibu Bunga. Baik Solih Solihah, pada video pembelajaran hari ini, Ibu Bunga akan mengajak Solih Solihah mencari tahu lebih dalam tentang rambu perintah dan rambu petunjuk. Bahasa Indonesia, tema 8, subtema 3, kelas 3. Nah Solih Solihah, sebelumnya dalam video pembelajaran bersama Miss Wulan, Solih Solihah sudah mempelajari tentang rambu peringatan dan rambu larangan. Siapa yang masih ingat ada rambu apa saja dalam rambu peringatan dan rambu larangan? Nah, untuk mengingat kembali materi sebelumnya, coba Solih Solihah masih ingat tidak dengan kedua rambu lalu lintas ini? Nah, apa ya arti dari kedua rambu lalu lintas di atas? Nah, siapa yang masih ingat? Jika masih ingat dan tahu jawabannya, boleh dituliskan pada kolom komentar ya, Solih Solihah. Jadi, jawabannya ada 2. Silahkan diingat-ingat dan temukan jawabannya. Kemudian tulis pada kolom komentar. Nah, baik Solih Solihah. Ibu Bunga mengingatkan kembali nih, apa sih yang dimaksud dengan rambu lalu lintas? Ya, rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang terdiri dari lambang, huruf, angka, dan kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, Solih Solihah, biasanya rambu lalu lintas ini berupa papan ya. Nah, pasti Solih Solihah sudah tidak asing dengan papan-papan rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Nah, ada apa saja pada rambu lalu lintas itu? Ada rambu peringatan, ada rambu larangan, ada rambu perintah, dan rambu petunjuk. Kemarin yang sudah kita bahas bersama Miss Wulan adalah rambu peringatan dan rambu larangan. Jadi, untuk video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang rambu perintah dan rambu petunjuk. Simak dengan baik ya, Solih dan Solihah. Nah, yang pertama yaitu adalah rambu perintah. Apa sih yang dimaksud dengan rambu perintah? Ada yang tahu?
Baik, solih-solihah, rambu perintah adalah rambu yang berisi perintah yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Ciri dari rambu perintah ini yaitu bentuknya bundar berwarna biru. Nah, dengan gambar berwarna putih atau merah. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian, ada rambu perintah apa saja ya? Nah, kita akan membahas beberapa rambu perintah yang sering kita jumpai di jalan raya. Baik, yang pertama yaitu adalah yang pertama ini adalah rambu perintah wajib mengitari bundaran. Jadi kita harus mengitari bundaran terlebih dahulu. Kemudian rambu perintah yang kedua adalah ini adalah rambu perintah wajib berjalan lurus. Selanjutnya yaitu yang ini adalah rambu perintah belok ke kanan. Nah, selanjutnya rambu perintah belok ke kiri. Nah, sesuai dengan tanda panahnya ya, solih-solihah. Nah, selanjutnya ada rambu perintah yang bertuliskan stop. Itu artinya solih-solihah harus berhenti. Berbeda ya dengan rambu larangan yang huruf S-nya itu diberi tanda garis. Nah, jadi itu adalah artinya dilarang berhenti. Sementara ini adalah rambu perintah untuk berhenti. Selanjutnya adalah rambu perintah jalur penyeberangan. Nah, solih-solihah, di sini ada gambar orang yang sedang berjalan di zebra cross ya. Itu artinya rambu ini adalah rambu perintah khusus untuk menyeberang jalan. Untuk huruf P ini, rambu perintah artinya adalah khusus untuk parkir. Nah, jika pada rambu larangan huruf P-nya itu diberi tanda garis silang, itu artinya tidak boleh parkir, dilarang parkir. Kalau dalam rambu perintah huruf P saja berarti artinya adalah tempat parkir. Selanjutnya rambu perintah, selanjutnya adalah yang ini adalah ada gambar sepedanya. Kira-kira ada yang bisa menebak arti dari rambu perintah ini? Iya, mudah sekali menebaknya ya, solih-solihah. Betul, rambu perintah ini adalah artinya ini adalah area untuk pengguna sepeda. Nah, itulah beberapa rambu perintah yang sering kita jumpai di jalan raya, solih-solihah. Selanjutnya, Ibu Bunga akan mengajak solih-solihah untuk mempelajari tentang rambu petunjuk. Apa yang dimaksud dengan rambu petunjuk? Rambu petunjuk adalah rambu lalu lintas yang menunjukkan sesuatu atau arah atau tujuan kepada pengguna jalan. Ciri-ciri dari rambu petunjuk adalah berbentuk persegi panjang berwarna biru atau hijau, bergambar warna putih atau hitam. Nah, untuk petunjuk arah atau suatu tempat biasanya berisikan tulisan atau nama tempat. Nah, ini dia contoh dari rambu petunjuk. Yuk langsung kita lihat ada contoh rambu petunjuk apa saja. Yang pertama, seperti ini. Ini adalah rambu petunjuk masjid. Nah, berarti di daerah yang ada papan rambu ini itu dekat masjid, solih-solihah, atau menunjukkan arah masjid. Kemudian ada rambu petunjuk, ya ini seperti tanda tambah ya, artinya ada yang tahu? Iya, yaitu adalah petunjuk lokasi pelayanan kesehatan, bisa rumah sakit, puskesmas, UGD, dan lain-lain. Kemudian, rambu petunjuk selanjutnya adalah, ini siapa yang tahu ini rambu petunjuk apa kira-kira? Iya, betul. Rambu petunjuk SPBU. Nah, biasanya ini adalah tempat kita mengisi bahan bakar ya, solih-solihah. Kemudian ada rambu petunjuk tempat makan, betul sekali, karena di sini ada sendok dan garpu. Nah, ini menunjukkan rambu petunjuk tempat makan. Kemudian ada
Nah, ada yang gambarnya pesawat solih-solihah, kira-kira menunjukkan apa ya? Iya, betul sekali. Rambu petunjuk bandara. Nah, itulah beberapa rambu petunjuk yang sering kita jumpai. Kemudian, seperti apa rambu petunjuk yang menunjukkan suatu tempat atau lokasi? Nah, ini dia rambu petunjuk yang menunjukkan, yang pertama ini menunjukkan rute. Nah, di sini ada tulisannya, misalnya Bandung Jakarta. Nah, arah panahnya itu ke kiri, berarti arah Bandung dan Jakarta itu belok ke kiri. Kemudian ada Yogyakarta dan Tasikmalaya. Nah, ini arah panahnya ke kanan. Itu artinya jika solih-solihah mau ke Yogyakarta atau Tasikmalaya dan menemukan tanda ini di jalan raya, berarti kita harus belok ke arah kanan. Betul sekali. Nah, kemudian ini juga ada petunjuk tempat wisata. Nah, biasanya solih-solihah ketika akan pergi ke tempat wisata pasti menemukan petunjuk arahnya ya. Misalnya seperti ini nih, ada kawasan Kota Tua. Nah, solih-solihah jika menemukan arah seperti ini ketika solih-solihah ingin pergi ke kawasan Kota Tua, nah kita lihat di sini tanda panahnya mengarah kemana? Iya, ini mengarah lurus. Artinya untuk ke kawasan Kota Tua kita harus berjalan lurus. Nah, jadi ingat-ingat ya, tanda panahnya mengarah ke arah mana. Nah, selanjutnya misalnya mau ke Cideng Roxy. Siapa yang pernah ke Cideng Roxy? Nah, jika solih-solihah ingin pergi ke Cideng Roxy, di sini tanda panahnya ke kiri. Itu artinya kita harus belok kiri untuk sampai ke tempat tujuan. Kemudian, selain itu kira-kira ada di mana lagi ya petunjuk jalan seperti ini? Iya, betul, di jalan tol ya. Betul. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Belawan, Tanjung Morawa lewat jalan tol. Nah, di sini ada papan petunjuk masuk tol ya, solih-solihah. Nah, untuk masuk tol Belawan Tanjung Morawa yaitu ke arah mana? Kiri atau kanan jika melihat tanda panah? Betul, ke arah kiri. Nah, begitu ya solih-solihah. Bagaimana? Sudah paham cara membaca rambu petunjuk? Jadi, kuncinya adalah solih-solihah cukup melihat tanda panah yang ada pada rambu petunjuknya. Nah, apakah ke kanan atau ke kiri atau berjalan lurus? Nah, insya Allah solih-solihah jika sudah bisa membaca rambu petunjuk akan mudah dalam bepergian kemanapun. Nah, solih-solihah, itulah pembahasan yang dapat Ibu Bunga bahas pada hari ini. Kita sudah mempelajari tentang rambu perintah dan rambu petunjuk. Masya Allah, sekarang solih-solihah sudah mengetahui macam-macam rambu lalu lintas yang ada di jalan raya ya. Mulai dari rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Nah, jika sudah mengetahui rambu-rambu lalu lintas, maka hendaknya kita mentaati setiap rambu lalu lintas yang kita temui ketika kita berkendara di jalan raya. Nah, solih-solihah, perintah untuk mengikuti aturan itu juga telah Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 59. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, solih-solihah. Nah, itulah
materi yang dapat Ibu Bunga sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Nah, baik Soli-Solihah, sekarang saatnya kita melakukan latihan dengan cara mengerjakan soal ya. Ada pada halaman 143 pada buku tema 8. Nah, ini adalah soal yang harus Soli-Solihah selesaikan. Ada 2 nomor di sini. Jadi, nanti tugasnya Soli-Solihah silahkan untuk menuliskan tempat sesuai dengan aturan atau perintah pada setiap soalnya. Nah, nanti disesuaikan. Yang tanda belok ke kiri itu tempatnya apa, kemudian belok ke kanan itu tempatnya apa, dan seterusnya. Paham ya tugasnya Soli-Solihah? Nah, baik. Jika sudah paham dengan tugasnya, silahkan Soli-Solihah kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Kemudian dokumentasikan tugasnya dan kirimkan melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan ya, Solih dan Solihah. Nah, Solih-Solihah, demikianlah materi yang dapat Ibu Bunga sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Solih-Solihah, terima kasih banyak ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat tertib. Kita akhiri video pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.